Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu peserta diklat yang saya hormati, Bapak pembimbing yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal PTK kami yang merupakan tugas wajib dalam kegiatan PJJ PTK angkatan kedua yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Haji Jafar MPD. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Ahmad Zaini SAG MAB, juga kepada akademisi dan juga seluruh panitia yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Pertama, kami perkenalkan diri kami. Nama kami Supian Hadi SPDI. Saat ini kami bertugas di Madrasah Aliyah Negeri Buleleng, Provinsi Bali. Dan yang menjadi pembimbing dalam kegiatan ini adalah Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD. Adapun judul PTK kami adalah penerapan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan WhatsApp dan Google Form untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi kemujizatan Al-Quran pada siswa kelas 10 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri Buleleng tahun pelajaran 2020-2021. Dalam kerangka proposal ini, yang pertama kami awali dengan pendahuluan, di mana pendahuluan yang pertama kami buka dengan latar belakang penelitian. Latar belakang ini kami awali dari pemaparan kondisi ideal yang kami harapkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu terlaksananya kegiatan pendidikan, terlebih khusus pembelajaran di kelas dengan baik dan benar. Dan tentu dari kondisi ideal itu kita pasti dihadapkan pada kondisi nyata yang terjadi, di mana kalau kita analisa dan kita rasakan bersama, kondisi nyata saat ini adalah pandemi. Kita semua berada di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, sistem pembelajaran juga berubah menjadi sistem daring atau online. Kemudian yang ketiga, pembelajaran cenderung monoton. Nah, dari kondisi nyata yang terjadi saat ini tentu terjadi kendala-kendala dalam proses pembelajaran. Ada beberapa kendala yang kami identifikasi. Yang pertama, siswa kurang fokus karena tugas menumpuk. Selanjutnya, banyak di antara siswa tidak punya HP, ataupun kalau punya HP, kuotanya tidak ada atau HP jadul, sehingga ini menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, siswa kurang mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya dari sisi guru belum paham karakter siswa, karena sampai saat ini kelas 10 subjek penelitian kami sama sekali belum pernah bertemu, sehingga ini menyulitkan. Kemudian yang kelima adalah guru kurang sigap dalam menerapkan metode pembelajaran dan sekaligus pemanfaatan teknologi informasi atau media elektronik saat ini. Ini yang menjadi kendala-kendala kami, sehingga dari kendala-kendala ini muncul satu permasalahan yang kami amati, yakni rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 10 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri Buleleng. Tentu dalam proses pembelajaran kami mengharapkan adanya peningkatan dari aktivitas dan hasil belajar. Maka dari hasil literasi kami mencoba untuk mengadakan penelitian dan melakukan tindakan dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning dengan harapan bisa meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa kami. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan WhatsApp dan Google Form dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi kemujizatan Al-Quran pada siswa kelas 10 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri Buleleng tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian rumusan yang kedua adalah
apakah model pembelajaran discovery learning berbantuan WhatsApp dan Google Form dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi kemujizatan Al-Quran pada siswa kelas 10 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri Buleleng tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian yang ketiga dalam pendahuluan ini adalah tujuan penelitian. Ada dua. Yang pertama, untuk meningkatkan aktivitas belajar materi kemukjizatan Al-Quran pada siswa kelas 10 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri Buleleng melalui penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan WhatsApp dan Google Form. Kemudian tujuan yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar materi kemukjizatan Al-Quran pada siswa kelas 10 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri Buleleng melalui penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan WhatsApp dan Google Form. Selanjutnya yang keempat adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian untuk siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa mata pelajaran Al-Quran Hadis, khususnya pada materi kemukjizatan Al-Quran di saat pandemi ini. Kemudian manfaat untuk guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan tambahan, dan pengalaman tentang model pembelajaran discovery learning berbantuan WhatsApp dan Google Form dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar di saat pandemi ini. Selanjutnya, untuk kepala madrasah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi berharga bagi kepala madrasah untuk mengambil satu kebijakan yang tepat dalam kaitannya dengan upaya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa di saat pandemi ini. Selanjutnya, bagian kedua dari proposal PTK kami adalah kajian teori. Di mana kajian teori yang pertama kami sampaikan tentang discovery learning. Pengertian discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan atau memori siswa. Melalui belajar penemuan, peserta didik juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Ini pendapat menurut ahli yang bernama Hosnan. Selanjutnya, kelebihan dari model pembelajaran discovery learning ini adalah yang pertama, menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Kemudian yang kedua, peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide secara lebih baik. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Selanjutnya yang keempat, peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber-sumber belajar. Ini pendapat dari Kurniasih dan Sani. Selanjutnya, kekurangan dari model ini adalah model discovery learning ini akan menyita banyak waktu karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya dari pemberi informasi, memberikan secara langsung menjadi fasilitator, motivator, dan hanya pembimbing. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. Selanjutnya yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Tentu dengan kekurangan ini kita harus mengantisipasi dengan menyusun langkah-langkah secara lebih hati-hati dan cermat. Maka bagian selanjutnya adalah sintaks dari model pembelajaran discovery learning. Ada 6 sintaks, ada 6 langkah. Yang pertama dimulai dari stimulation atau pemberian stimulus atau rangsangan, di mana di sini guru bisa memberikan rangsangan dalam bentuk tayangan-tayangan video, slide, materi-materi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan disampaikan. Kemudian langkah yang kedua, sintaks yang kedua itu adalah problem statement atau merumuskan masalah. Dari tayangan-tayangan yang telah ditampilkan oleh guru, siswa itu dibimbing untuk menemukan masalah-masalah yang diidentifikasi dari tayangan-tayangan video maupun slide-slide tersebut. Ketika sudah menemukan masalah, maka langkah yang ketiga itu adalah data collecting, artinya mengumpulkan data, mengumpulkan konsep-konsep untuk memecahkan masalah-masalah yang ditemukan pada langkah yang kedua.
Kemudian setelah data-data itu terkumpul, konsep-konsep terkumpul, dilanjutkan langkah yang keempat itu dengan data processing, yaitu pemrosesan data atau pengolahan data, di mana data ini diolah, disatukan, kemudian disusun sehingga menjadi satu kerangka konsep yang lengkap. Dan kemudian setelah itu baru dalam tahap yang kelima, yaitu tahap verification atau pembuktian. Nah, pada tahap ini siswa bisa mengemukakan hasil penemuan yang telah dia temukan, kemudian dia bandingkan dengan penemuan-penemuan siswa lain, sehingga setelah langkah yang kelima ini, setelah melakukan verifikasi, diharapkan siswa bisa mengambil kesimpulan dari apa yang ditemukan, sehingga dari 6 sintaks inilah diharapkan aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa itu menjadi lebih meningkat. Selanjutnya, media bantuan elektronik yang kami gunakan dalam penerapan model ini ada dua. Yang pertama adalah WhatsApp dan yang kedua adalah Google Form. Di mana WhatsApp ini merupakan sebuah aplikasi perpesanan yang instan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna bisa mengirim maupun menerima SMS, gambar, video, dan lain sebagainya yang memang tidak menggunakan pulsa, melainkan menggunakan koneksi internet. Selanjutnya, Google Form ini adalah alat yang memungkinkan untuk mengumpulkan informasi atau data dari pengguna melalui survei ataupun kuis-kuis yang diberikan secara personalisasi. Nah, inilah dua media yang kami gunakan dalam penerapan model. Selanjutnya, landasan yang kedua adalah hasil belajar. Hasil belajar menurut Susanto adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik itu yang menyangkut aspek kognitif, afektif maupun psikomotor sebagai hasil dari satu kegiatan belajar. Kemudian hasil belajar yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar materi kemukjizatan Al-Quran yang berupa nilai yang didapat dalam bentuk skor setelah diberi tes akhir. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah aktivitas belajar. Aktivitas belajar menurut Nanang Hanafiyah dan Cucu Sahana adalah keterlibatan aspek psikofisis peserta didik, baik jasmani maupun rohani, yang berkaitan dengan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Kemudian, faktor-faktor apa yang mempengaruhi aktivitas belajar? Dimyati dan Mujiono mengatakan bahwa aktivitas belajar dipengaruhi oleh dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal dari diri siswa itu sendiri dan eksternal dari luar siswa, termasuk guru, model pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis aktivitas belajar? Menurut Paul Diederik dalam Umar Hamalik, ada 8 jenis aktivitas belajar. Yang pertama ada kegiatan visual, kemudian kedua kegiatan lisan, 3 kegiatan mendengarkan, 4 kegiatan menulis, yang kelima kegiatan menggambar, kemudian kegiatan metrik, 7 kegiatan mental, dan yang ke-8 adalah kegiatan emosional. Nah, dalam penelitian kami ini, aktivitas belajar yang kami amati dalam penelitian yang dilakukan secara daring ini, yang pertama kegiatan visual, yang kedua kegiatan lisan, yang ketiga kegiatan mendengarkan, kemudian yang keempat itu kegiatan menulis. Selanjutnya kami sampaikan di sini beberapa penelitian atau satu penelitian yang relevan, yang sesungguhnya kami muat beberapa penelitian yang relevan. Hanya satu yang kami sampaikan. Yang pertama penelitian yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Siti Utami Medianti dan kawan-kawan pada tahun 2016-2017 yang merupakan mahasiswa pendidikan kimia jurusan MIPA Universitas Bengkulu, yang berjudul Penerapan Discovery Learning dengan menggunakan media video untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa kelas 11 IPA 1 SMAN 1 Kota Bengkulu. Di mana dalam penelitian itu ditemukan bahwa rata-rata aktivitas guru, aktivitas siswa, nilai rata-rata siswa, dan daya serap klasikal maupun ketuntasan secara klasikal itu dari satu siklus ke siklus yang kedua, siklus yang ketiga itu terus mengalami peningkatan sampai mencapai harapan yang telah ditetapkan. Sehingga inilah yang menjadi dorongan dan motivasi kami untuk menggunakan model discovery learning ini. Selanjutnya kerangka pikir.
Yang pertama kita mulai dari kondisi awal, yaitu kondisi di mana pembelajaran tidak menggunakan tindakan, hanya berjalan alamiah dan konvensional, sehingga ini menyebabkan bahwa hasil maksimal atau hasil belajar serta aktivitas siswa itu tidak maksimal, masih biasa-biasa saja. Nah, selanjutnya setelah itu diadakan suatu tindakan. Tindakan itu maksudnya diterapkan model pembelajaran, dalam hal ini discovery learning, yang kami lakukan dalam 2 siklus. Masing-masing siklus itu 2 kali pertemuan dan sudah termasuk tes. Kemudian dari 2 siklus itu diharapkan atau diduga melalui model pembelajaran discovery learning ini, aktivitas belajar siswa itu meningkat, hasilnya juga meningkat. Nah, inilah kondisi akhir yang diharapkan dari penerapan model ini terhadap siswa. Hipotesa tindakan yang pertama, penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan WhatsApp dan Google Form dapat meningkatkan aktivitas belajar materi kemujizatan Al-Quran pada siswa kelas 10 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri Buleleng tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, model pembelajaran discovery learning berbantuan WhatsApp dan Google Form dapat meningkatkan hasil belajar materi kemujizatan Al-Quran pada siswa kelas 10 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri Buleleng tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya Bapak Ibu dan Bapak Pembimbing yang saya hormati, bagian ketiga dari proposal ini adalah metode penelitian. Dalam hal ini pertama kami sampaikan setting penelitian. Penelitian kami lakukan di Madrasah Aliyah Negeri Buleleng, di madrasah kami, Jalan Raya Serit Gilimanuk, kilometer 15, Desa Patas, Kecamatan Grogga, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Adapun waktu penelitian kami mulai dari tanggal 24 Agustus sampai nanti tanggal 19 September 2020. Kemudian subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri Buleleng yang berjumlah 36 siswa. Kemudian dari 36 itu 12 laki-laki dan 14 dan 24 perempuan. Dan dalam penelitian ini kami dibantu oleh seorang kolaborator yang bernama Bapak Muhammad Jai SAG MPDI. Beliau adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, sama seperti kami. Selanjutnya, prosedur penelitian. Dalam bagian ini kita bisa amati bahwa prosedur penelitian itu nanti dimulai dari refleksi awal atau perencanaan awal. Kemudian setelah itu kami lakukan 2 siklus. Siklus yang pertama setelah diadakan perencanaan, kemudian kami laksanakan tindakan berupa penerapan model pembelajaran. Nah, kemudian dalam 2 kali pertemuan dalam 1 siklus itu kami lakukan observasi. Kemudian kami lakukan tes akhir siklus 1, kemudian kami melakukan refleksi. Adakah perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan atau kekurangan apa yang ada di tindakan pertama? Kami lakukan refleksi, kemudian kami rencanakan, kemudian kami lanjutkan pada pelaksanaan tindakan siklus yang kedua. Sama di sana juga dilakukan observasi, kemudian di akhir siklus yang kedua ini ada tes. Setelah tes ini kami lakukan refleksi dan kami harapkan setelah siklus yang kedua ini hasil yang kami harapkan itu bisa tercapai sehingga kami cukupkan pada siklus yang kedua. Inilah prosedur penelitian dalam PTK kami. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik. Yang pertama teknik observasi, yang kedua teknik angket, kemudian yang ketiga LKS, dan yang keempat tes. Adapun instrumen dalam penelitian ini, yang pertama lembar observasi guru, yang kedua lembar observasi siswa atau aktivitas siswa, kemudian yang ketiga lembar angket tentang respon siswa dalam proses pembelajaran, selanjutnya LKS, dan yang kelima adalah butir soal tes akhir siklus. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini, yang pertama dari sisi aktivitas, dianggap berhasil apabila aktivitas belajar siswa minimal sudah mencapai kategori baik. Selanjutnya, indikator keberhasilan hasil belajar secara klasikal minimal mencapai ketuntasan 80% dari jumlah siswa secara keseluruhan.
dan KKM yang kami tetapkan itu sebesar 75. Adapun jadwal penelitian pada PTK ini itu berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan September, tepatnya mulai dari tanggal 26 kami akan lakukan tindakan, tapi sebelumnya kami mulai dari penyusunan proposal tanggal 11, kemudian kegiatan awal, tes awal kami sudah lakukan tanggal 19, yang dimana kami sudah temukan hasil tes awal. Selanjutnya tindakan yang pertama, pertemuan yang pertama dalam siklus yang pertama kami lakukan tanggal 26, dan pertemuan yang kedua kami lakukan nanti tanggal 2 September. Dan dalam 2 pertemuan itu juga kami melakukan observasi dan tes, serta kami lakukan refleksi untuk memperbaiki yang kurang atau hal-hal yang masih perlu diperbaiki di siklus yang pertama. Selanjutnya kami rencanakan siklus yang kedua, dan kami lakukan tindakan penerapan model pada tanggal 9 pertemuan pertama di siklus kedua, dan tanggal 16 pertemuan kedua. Dan dalam pertemuan itu juga kami lakukan observasi dan tes akhir siklus. Kami kemudian melakukan refleksi dan pengolahan data. Dan diharapkan nanti setelah itu apa yang kami harapkan bisa tercapai dari sisi indikator keberhasilan. Kemudian setelah itulah kami baru lanjutkan dalam penyusunan proposal, yaitu tanggal 24 September. Bapak Ibu dan Bapak Pembimbing yang saya hormati, inilah proposal penelitian tindakan kelas yang kami presentasikan. Kami menyadari bahwa proposal ini sangat-sangat jauh dari sempurna, maka kami harapkan teman-teman peserta diklat dan khususnya Bapak Pembimbing Bapak Bambang Rudianto MPD, kami harapkan saran kritik yang membangun sehingga proposal dan PTK nanti menjadi lebih baik. Dan untuk mengakhiri presentasi ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, matur suksme, dan kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.